Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala pada hari ini dengan saya, Claudia Amanda Maria Chan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu jika pada saat ini kami boleh kembali berkumpul dimanapun kami berada untuk sebentar lagi mendengarkan sapaan daripada-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, tuntun kami juga melalui Roh Kudus-Mu agar kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema perenungan pada hari ini adalah janganlah khawatir, Tuhan beserta. Janganlah khawatir, Tuhan beserta. Bacaannya nanti terambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sempat mengikuti live-in bersama dengan beberapa jemaat GKI Camar. Kami live-in ke gereja Isa Al-Masih Jelarem, Boyolali. Ketika kami melakukan live-in, yang kami lakukan adalah pembagian sembako gratis, bazar baju-baju murah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gigi, dan juga cukur rambut gratis. Di sana saya kebagian tugas untuk membantu para dokter gigi. Dan saat pemeriksaan gigi, Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang menarik perhatian saya. Ia datang bersama ibunya yang sedang menggendong adik bayinya. Dan ketika diperiksa giginya, sang dokter mengatakan, oh ini harus dicabut Bu giginya anaknya karena sudah goyang dan ada yang mau tumbuh, nanti jelek kalau tidak diambil. Lalu yang lucu ya, namanya juga anak kecil ya Bapak Ibu ya, ia merengek takut kalau giginya dicabut. Dia takut akan rasa sakit. Jadi dia menolak, enggak, saya enggak mau. Lalu dokter pun mengupayakan dengan berbagai cara, ayo yuk dicabut, enggak sakit kok. Tapi tetap anak kecil ini merengek ketakutan dan sang ibu juga membujuknya, ayo nanti ibu pangku kamu, ibu gendong kamu, enggak apa-apa kok, enggak sakit ya dokter. Lalu singkat cerita anak ini pun tetap tidak mau Bapak Ibu, dan selang beberapa menit ibu dan anak ini pun masuk kembali ke ruangan dokter dan berkata, dok anak saya sudah mau dicabut giginya. Sambil dipangku oleh sang ibu, anak ini pun akhirnya siap untuk dicabut giginya. Walaupun sempat di awal-awal anak ini merengek kembali, menangis kembali dan berteriak, nggak mau. Dan sampai akhirnya ketika dia menangis, dokter pun mencabut dengan cepat giginya yang memang sudah goyang. Dan dicabutnya juga sangat cepat Bapak Ibu, sehingga ketika dokternya bertanya, nggak sakit kan? Anak kecil ini pun langsung diam tangisannya dan berkata, enggak. Ya, dari cerita ini Bapak Ibu wajar ya kalau anak kecil juga memiliki rasa takut dan khawatir. Terlebih lagi kita yang sudah dewasa. Tentu masalah kehidupan menerpa kita pribadi lepas pribadi. Rasa takut, rasa khawatir mungkin yang lebih besar daripada anak kecil itu sudah pernah kita alami. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya maksudnya adalah Bapak Ibu jangan sampai kekhawatiran yang selama ini kita takutkan, yang selama ini kita gumulkan malah menekan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga yang lebih utama fokusnya adalah kekhawatiran tersebut. Yang pertama, yang utama fokusnya adalah ketakutan kita. Justru iman percaya kita kepada Tuhan malah merosot atau menurun. Kita justru tidak mencari Tuhan tapi fokus, aduh gimana ya saya menyelesaikan masalah saya.
malah kita melupakan Tuhan. Maka dari itu dikatakan janganlah khawatir. Tetapi Tuhan malah melanjutkan firman-Nya, dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Allah justru mengajak kita, ya di tengah kekhawatiran kita jangan lupakan saat-saat pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui saat teduh kita memiliki Bapa yang sungguh luar biasa baiknya. Bapa juga berjanji kepada kita tidak akan memberikan segala sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Itulah janjinya Bapa. Sehingga cukupkanlah rasa khawatir kita, jangan sampai berlebihan. Tapi ketika kita takut, ketika kita khawatir, ingatlah, oh iya, saya memiliki Bapa dan saya harus datang kepadanya untuk memohon segala kekhawatiran saya, segala ketakutan saya, segala permasalahan saya. Maka ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Bapa kita, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, inilah juga janji setianya Bapa kepada kita semua, Bapak Ibu, yang akan memberikan kita rasa damai, rasa tenang, kesejukan, melampaui segala akal kita. Yang tadinya kita ketakutan, oh Tuhan saya sanggup gak ya melalui ini semua? Tapi cinta kasih Tuhan Yesus akan mendamaikan kita ketika kita mau menyerahkan segala persoalan kita ke hadirat-Nya. Seperti anak kecil tadi yang pertama-tama khawatir, merengek, ketakutan, mungkin kita juga mengalami itu semua. Tetapi ketika kita menyertai Tuhan dalam kehidupan kita, memanggil Tuhan untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, akan ada kedamaian yang juga Tuhan berikan kepada kita. Allah akan bertindak atas hidup kita. Yang terjadi selanjutnya adalah ketenangan dan rasa damai dalam pikiran kita. Selamat menggumuli pergumulan kita apapun itu, dan jangan sampai kekhawatiran itu melampaui iman kita, meruntuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita dengan rasa damai, baik di pikiran maupun di hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga masih lemah Tuhan. Seringkali ketakutan, kekhawatiran, dan masalah hidup kami melampaui segala pikiran dan perasaan kami, sehingga iman percaya kami terhadap Engkau ya Tuhan acap kali hilang. Tolong bantu kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di segala situasi kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berpegang erat memegang tangan-Mu. Ajar kami juga terus memiliki waktu-waktu pribadi yang erat terhadap Engkau. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan, segala permasalahan kami, apapun itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus menuntun kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.